Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Finat Nur Eliza dari kelas 9E SMP Negeri 139 Jakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang seni patung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni patung ialah sebuah benda yang sengaja dipahat berbentuk manusia atau hewan. Sedangkan menurut Niki Susanto, seni patung adalah hasil karya 3D yang dibuat dengan cara mengurangi bahan atau membuat modelnya terlebih dahulu dengan teknik cetak atau cor. Ada beberapa macam bentuk dan ukuran patung yang ada di Indonesia. Jenis dan bahan dasar pembuatannya pun ada banyak, seperti terbuat dari kayu, tanah liat, semen, logam, batu, sampai terbuat dari bahan keras. Sekarang kita masuk ke fungsi seni patung. Fungsi seni patung. 1. Patung sebagai monumen untuk mengenang tokoh yang berjasa di suatu negara dan memperingati momen bersejarah. 2. Patung sebagai dekoratif untuk memberi kesan keindahan di dalam sebuah ruangan. 3. Patung sebagai kerajinan untuk memenuhi kebutuhan pasar. 4. Patung arsitektur untuk menunjang dan melengkapi konstruksi sebuah bangunan yang telah dirancang menggunakan desain arsitektur. 5. Ada patung seni atau fine art untuk kepentingan estetik dan juga bisa menjadi eksperimental dari bentuknya. Yang terakhir, ada patung religi untuk memenuhi unsur kepercayaan dan makna yang religius, digunakan juga sebagai sarana untuk mengisi sesuatu. Next, teknik dalam seni patung. Teknik-teknik dalam seni patung. 1. Ada teknik pahat. Teknik pahat adalah salah satu pembuatan patung dengan diaplikasikan pada bahan dengan tekstur keras, seperti kayu, batu, tanah liat, dan tulang, yang dipahat untuk mengurangi dan membuat bentuk patung yang diinginkan. 2. Teknik merakit. Teknik merakit merupakan teknik pembuatan patung yang menyerupai teknik menyusun puzzle, yaitu dengan cara merakit bahan, kemudian menyusunnya menjadi satu bagian utuh berbentuk patung yang diinginkan. 3. Teknik membentuk. Teknik membentuk patung dilakukan secara bertahap satu persatu sampai patung selesai. Teknik ini membutuhkan ketelitian yang baik dari seniman, sehingga hasil kualitas patung ini sangatlah tinggi. Next, yang keempat ada teknik butsir, yaitu salah satu teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips malam, dan bahan lain sehingga tercipta karya patung yang memiliki nilai estetika. 5. Teknik modeling. Teknik modeling pada pembuatan patung dilakukan dengan cara membuat model terlebih dahulu. Jika sudah selesai, maka setelah itu akan dibentuk patung sebenarnya sesuai model tersebut. 6. Teknik cor. Teknik cor pada pembuatan patung dilakukan dengan cara mencairkan bahan, kemudian dituangkan ke dalam alat cetak dan ditunggu sampai mengeras kembali. Teknik ini cukup sering digunakan dalam membuat patung. Jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya. 1. Figuratif, yaitu jenis patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang ada di dalam kehidupan nyata. Misalnya patung yang berupa manusia, hewan, hingga tumbuhan. 2. Non-figuratif. Berkebalikan dari patung figuratif, patung non-figuratif merupakan jenis patung yang berbentuk tidak menyerupai bentuk dalam kehidupan nyata. Biasanya patung non-figuratif ini hanyalah menampilkan garis, lekukan, atau bagian tertentu dari suatu objek. Berdasarkan jenisnya. 1. Zone de Boss. Patung zone de Boss adalah salah satu jenis patung yang berdiri sendiri dan tidak menempel pada satu sisi. Artinya patung ini tidak menempel pada objek apapun dan kanan kirinya lepas dengan objek lain. 2. Relief adalah salah satu jenis patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya, patung jenis relief ini menceritakan adegan penting yang terdapat dalam suatu cerita di zaman dahulu. Itulah penjelasan-penjelasan dari saya tentang seni patung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.